Pertama kali dalam sejarah kepresidenan kita, kepuasan masyarakat terhadap presiden di periode akhir masa jabatannya sangat tinggi sekali. Jokowi secara konsisten tercatat mendapatkan 80% kepuasan publik. LSI Denny J.A. misalnya menyebutkan bahwa posisi kepuasan publik terhadap Jokowi selalu di atas 75%. Jika dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya, fakta ini sangat kontras sekali. Misalnya SBY. Menurut Litbang Kompas pada tahun 2014, SBY mendapatkan kepuasan publik sekitar 40%. Jumlah ini turun secara signifikan karena pada periode sebelumnya, yakni pada tahun 2009, kepuasan publik terhadap SBY tercatat sekitar 70%. Perbedaan kebijakan yang diambil oleh SBY dan Jokowi tercermin dari respon publik yang mereka dapatkan. Masyarakat menghendaki kebijakan yang berpihak pada mereka. Itu terbukti dari berbagai program Jokowi yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Salah satu hal yang membuat SBY mengalami kemerosotan kepuasan publik adalah karena kebijakan menaikkan harga BBM secara berkala. Di zaman SBY pernah terjadi krisis moneter. Pemerintah saat itu berjuang keras untuk bertahan dan akhirnya mampu tetap menjaga kondisi ekonomi yang stabil. Di era Jokowi juga ada pandemi COVID-19 yang berdampak jauh lebih buruk pada perekonomian global. Karena interaksi sosial dibatasi dan membuat kelompok rentan terdampak paling berat. Beruntunglah program-program taktis yang diambil Jokowi membuat Indonesia dengan cepat keluar dari pandemi. Indonesia memilih pendekatan rasional dalam menghadapi COVID-19 sehingga tidak memperparah kondisi perekonomian. Indonesia juga mengambil inisiatif membeli vaksin lebih awal untuk membentengi masyarakat. Kebijakan semacam itulah yang kemudian mendorong Indonesia mengalami percepatan dalam menumbuhkan ekonominya di saat negara-negara lain masih menghadapi krisis. Kepuasan publik terhadap Jokowi juga masih menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan para pemimpin dunia. Misalnya, Perdana Menteri India Narendra Modi dengan tingkat kepuasan publik mencapai 76%. Sementara, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau hanya mengantongi kepuasan publik sekitar 40%. Tingginya kepuasan publik yang diterima Jokowi itu adalah fakta yang tak bisa dipungkiri. Jokowi telah membuktikan kinerjanya sebagai presiden selama 2 periode telah mendapatkan banyak tanggapan positif dari masyarakat. Memang ada sebagian pihak yang memberikan kritik dan mempersoalkan pemberian bansos dan BLT yang menyumbang porsi terbesar dalam hal kepuasan publik tersebut. Misalnya ketidakpuasan kelompok social justice warrior atau akademisi yang mengkritik beberapa kebijakan Jokowi. Mari kita lihat data. Menurut survei terbaru indikator politik, memang ada 33% responden yang menyebut bantuan sosial sebagai sebab kepuasan mereka terhadap Jokowi. Tapi jangan dilupakan, ada 25% responden yang puas karena pembangunan infrastruktur atau soal kinerja dan kesan merakyat yang mencapai angka 17%. Itu artinya Jokowi secara keseluruhan memang telah membuat mayoritas penduduk Indonesia puas. Meskipun memang didominasi oleh bantuan sosial yang mereka terima. Karena memang bantuan itu yang secara nyata bisa langsung dinikmati secara pribadi oleh mereka. Manfaat lain seperti pembangunan infrastruktur dan kinerja menjadi hal sekunder yang juga sangat penting bagi mereka. Pertanyaan yang kemudian muncul, kenapa ketika Jokowi dikritik oleh sebagian orang, 80% masyarakat tidak memberikan pembelaan? Padahal jika mengacu pada angka, mestinya minoritas 20% yang tidak puas itu akan tertutupi dengan kepuasan publik terhadap Jokowi yang mencapai 80% jika mereka bersuara. Menurut Denny J.A.,
silent majority yang berjumlah 80% ini tidak bersuara karena 3 alasan. Pertama, mereka merasa nyaman dengan situasi dan tak ingin bersuara. Dalam kondisi nyaman dan tenang, orang-orang tidak menganggap penting untuk memberikan perlawanan terhadap kelompok yang tidak puas itu. Kedua, mereka menghindari konfrontasi. Ini juga berkaitan dengan sebab pertama. Karena orang dalam kondisi nyaman, maka mereka tidak perlu untuk membuat konflik baru. Orang-orang dalam zona nyaman itu menganggap konfrontasi hanya dilakukan kalau zona nyaman mereka terganggu. Ketiga, mereka memiliki prioritas yang berbeda. Ada banyak orang yang memiliki agenda prioritas yang mesti dilakukan. Mereka harus meluangkan waktu dan tenaga untuk menyingkirkan prioritas tersebut jika ingin ikut menanggapi kelompok yang tidak puas tadi. Makanya, kelompok mayoritas ini menganggap hal itu tidak layak untuk dilakukan karena mengganggu prioritas utama mereka yang berbeda. Kepuasan publik yang begitu besar kepada Jokowi menjadi begitu kontras jika dibandingkan dengan kelompok yang tidak puas dan mengkritiknya. Jika kita bicara angka, maka jumlah yang tidak puas menjadi kurang relevan. Meskipun sebagai negara demokrasi dan kebebasan bersuara yang menjadi pondasi utama, hal itu juga penting untuk dijadikan catatan. Pada akhirnya, memang tidak ada manusia yang sempurna. Namun, jika ingin jujur mengakui, kepuasan publik terhadap Jokowi yang begitu besar adalah fakta yang tak mungkin diingkari. Jokowi telah mengukir sejarah sebagai presiden dengan angka kepuasan tertinggi di akhir masa jabatannya. Ini fakta sejarah yang tak mungkin bisa dipungkiri.